Widya Iswara ahli pertama pada Balai Pelatihan Kesehatan Semarang. Pada hari ini saya akan memandu Bapak Ibu semua untuk mempelajari tentang kejadian luar biasa atau KLB, kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM, dan wabah. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang KLB, KKM, dan wabah, kita lihat dulu tentang berita pada tanggal 5 Juni 2023 di mana terjadi kasus penyebaran virus mematikan yaitu rabies yang saat itu terus menjadi sorotan. Bahkan ada 2 kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang kemudian berstatus KLB rabies atau kejadian luar biasa rabies. Nah, CNN Indonesia berbincang dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan yaitu Ibu Siti Nadia Tarmizi. Mari kita simak bersama videonya. Ya, jadi kalau kita lihat ya bahwa ada 10 kabupaten di Provinsi NTT yang sudah melaporkan adanya gigitan hewan penular rabies ya, khususnya anjing. Tapi memang kita ketahui bahwa 2 kabupaten yaitu Sika dan TTS itu sudah menyatakan kejadian luar biasa. Nah, di Sika sendiri itu ada kasus 471 kasus rabies dengan kematian 1 orang. Dan di TTS itu ada 23 kasus dengan kematian juga 1 orang. Nah, kabupaten kota lain juga tadi ada 8 lagi yang melaporkan walaupun belum menyatakan kondisinya dalam keadaan kejadian luar biasa. Jadi total untuk kasus rabies di NTT itu cukup banyak, Mas Iqbal. Ada 4.037 kasus yang sudah dilaporkan dengan kematian sebanyak 6 orang. Dari video tersebut, kita bisa melihat bahwa Ibu Siti Nadia Tarmizi menjelaskan di Nusa Tenggara Timur sedang terjadi KLB rabies, di mana di 2 kabupaten yaitu di Sika dan TTS atau Timur Tengah Selatan itu masing-masing terdapat 1 kematian. Dengan totalnya ada 4.037 kasus dan 6 kematian di 1 provinsi NTT. Nah, dari sini tentu Bapak dan Ibu sudah bisa memahami ya, sudah bisa mengerti lah paling tidak apa itu KLB, KKB, dan wabah. Jadi dari situ kita bisa lihat contoh yang bisa dikatakan sebagai KLB, yaitu adanya peningkatan suatu kasus yang dalam hal tadi itu adalah rabies pada suatu kondisi waktu ataupun kondisi geografis tertentu. Nah, selanjutnya kita akan melihat secara langsung pengertian dari masing-masing KLB, KKB, dan juga wabah. Nah, KLB atau kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Sedangkan kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Dari pengertian ini kita bisa tahu kalau yang paling umum itu adalah wabah. Sedangkan untuk yang pengertiannya lebih sempit itu adalah kedaruratan kesehatan masyarakat dan KLB. Jadi kalau suatu daerah sudah terjadi wabah, pasti di situ sudah pernah terjadi KLB ataupun kedaruratan kesehatan masyarakat.
Nah, untuk menentukan KLB di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Menkes per 10/2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya, terdapat 7 kriteria KLB. Yang pertama adalah muncul satu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal dan dapat menimbulkan wabah. Yang kedua, peningkatan kejadian kesakitan selama 3 kurun waktu sesuai jenis penyakitnya. Yang ketiga, peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan periode sebelumnya dalam waktu tertentu sesuai dengan penyakitnya. Keempat, kenaikan 2 kali atau lebih jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan dibandingkan angka rata-rata per bulan di tahun sebelumnya. Yang kelima, kenaikan 2 kali atau lebih rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Yang keenam, kenaikan 50% atau lebih angka kematian kasus suatu penyakit atau case fatality rate dalam satu kurun waktu tertentu dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, kenaikan 2 kali atau lebih angka proporsi penyakit atau proportional rate penderita baru pada suatu periode dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Selanjutnya kita lihat alur KLB, KKM, dan wabah. Yang pertama kita lihat di bagian kiri bahwa ketika suatu penyakit itu meningkat kasusnya, maka dikatakan sebagai KLB. Ketika meningkat kembali dan melakukan penyebaran lintas wilayah atau bahkan sampai lintas negara, maka bisa dikatakan sebagai KKM. Nah, kalau sudah betul-betul terbukti menyebar di berbagai wilayah, maka bisa dikatakan sebagai sebuah wabah. Dan untuk pelaporan KLB itu dilakukan secara berjenjang. Yang pertama adalah ketika masyarakat atau tenaga kesehatan mendeteksi kondisi yang memenuhi salah satu kriteria KLB, jadi dari 7 kriteria tadi, misal sudah memenuhi salah satu, maka dalam tempo 24 jam harus dilaporkan ke kepala desa atau lurah dan pimpinan puskesmas. Kemudian secara berjenjang pimpinan puskesmas akan mengumumkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati atau Wali Kota, di mana untuk kewenangan menetapkan KLB di wilayah Kabupaten Kota ada di tangan Bupati atau Wali Kota. Kemudian ketika dinaikkan lagi ke Gubernur, ketika sudah terjadi di beberapa kabupaten kota yang berwenang menetapkan KLB adalah gubernur. Kemudian lagi ketika Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan, baru kemudian dilaporkan ke Menteri Kesehatan kalau memang KLB ini bersifat nasional. Kemudian untuk penanggulangan KLB itu ada 7. Yang pertama, penyelidikan epidemiologi. Yang kedua, penatalaksaan penderita, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita atau karantina. Yang ketiga, mencegah dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, pemusnahan penyebab penyakit. Yang kelima, penanganan jenazah akibat KLB atau wabah. Yang keenam, penyuluhan masyarakat. Kemudian yang ketujuh, upaya penanggulangan lainnya yang bertujuan KLB tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis KLB, KKM, atau wabah. Jadi, KLB, KKM, dan wabah ini ada banyak jenisnya dan masing-masing memiliki kriteria sendiri. Yang pertama, berdasarkan sumber penularannya. Ada 2 jenis, yaitu common source, yaitu kasus-kasus yang terjadi karena paparan terhadap sumber yang sama dan umum. Jadi ini bisa terjadi akibat terpaparnya sejumlah orang atau suatu kelompok
dalam waktu relatif yang singkat. Misalnya ketika ada kasus keracunan makanan, bisa juga karena kasus polusi asap kendaraan. Kemudian yang kedua adalah propagated source atau penularan dari orang ke orang. Nah, jadi ini bisa menular dari masing-masing orang ke orang yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui vektor. Nah, sehingga kemudian waktu kejadian dan masa tunasnya akan menjadi lebih lama. Nah, hal ini terjadi karena ada kepadatan penduduk serta penyebaran anggota masyarakat yang rentan serta mobilitas dari penduduk setempat. Contohnya adalah COVID-19 dan PES. Yang selanjutnya adalah jenis KLB, KKM atau wabah yang berdasarkan penyakitnya. Di sini ada 17 yang ada dalam Permenkes 1501/per/10/2010. Di sini ada mayoritasnya adalah yang bisa disebarkan oleh vektor atau bisa dikatakan sebagai zoonosis juga, yaitu ada kolera, pes, demam berdarah, dengue, rabies, malaria, avian influenza H5N1, antraks, leptospirosis, influenza A baru atau H1N1 atau pandemi 2009, kemudian yellow fever atau demam kuning dan chikungunya. Dan di antara jenis-jenis penyakit tersebut juga ada yang bisa dicegah dengan imunisasi seperti campak, polio, difteri, pertusis, dan hepatitis, terutama hepatitis B. Kemudian selanjutnya adalah meningitis. Nah, yang terakhir adalah jenis KLB, KKM atau wabah berdasarkan penyebaran penyakit. Jadi, kalau berdasarkan penyebaran penyakitnya ada 4. Yang pertama, kondisi persebaran penyakit di tingkat yang cukup stabil dan dapat diprediksi di antara sekelompok orang dan jumlah kasus yang diamati kira-kira sama dengan jumlah yang telah diperkirakan. Yang kedua, outbreak atau KLB, ketika tiba-tiba terjadi peningkatan jumlah orang yang terinfeksi suatu penyakit secara lebih besar dari yang diharapkan. Kemudian selanjutnya ada epidemi atau penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban, atau KLB yang menyebar di wilayah geografis yang lebih luas. Kemudian yang terakhir adalah pandemi atau epidemi yang menyebar secara global. Nah, ini adalah grafik yang berguna untuk mempermudah penjelasan tadi. Bisa kita lihat bahwa untuk levelnya yang paling rendah itu adalah outbreak. Jadi ketika kita amati di gambar yang kanan, ketika ada faktor risiko penyakit, kemudian dia spreading infectious disease atau menjadi penyakit yang menyebar, maka kemudian dikatakan sebagai outbreaks. Ketika outbreaks ini sudah bisa dieradikasi, maka kasusnya akan berhenti di situ. Tetapi ketika tidak, maka dia bisa berlanjut menjadi sebuah epidemik. Nah, ketika epidemik dan berhasil untuk dikurangi penyakitnya atau dicegah penyakitnya, maka bisa menjadi endemik. Nah, tetapi kalau tidak bisa, maka bisa berubah menjadi pandemik. Nah, jadi ketika sudah menjadi pandemik, maka kasusnya akan banyak, implikasi ekonominya akan tinggi, tetapi resikonya akan rendah, dia kejadiannya bisa berulang. Nah, contoh pandemik apa yang terakhir yang kita lawan adalah COVID-19. Nah, saya kira itu video kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa follow dan subscribe channel @trainerarif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.